Nyambung dengan pertanyaan yang ditanyakan tentang Protestan tadi. KGK 1031 kita bacakan nasihat rohani dari Gregorius Agung. Kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu karena nyambung dengan pertanyaan yang ditanyakan tentang Protestan tadi. Sebelum Protestan ada, hanya ada satu gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik. Protestan baru muncul dari gereja Katolik abad 16. Sebelum itu, gereja sudah meyakini ada purgatorium. Ini contohnya, Gregorius Agung hidup abad ke-6. Jadi abad ke-6 gereja sudah meyakini ada purgatorium. Jadi dalam sejarah gereja yang panjang dari zaman para rasul, itu gereja sudah yakin ada purgatorium. Bahkan kalau kita mundur lebih tua daripada ini jelas. Sebelum Alkitab ada, ini fakta sejarah yang nggak bisa dibantah. Sebelum Alkitab ada, doa syukur agung sudah ada. Alkitab yang kita punya itu baru abad ke-6 terbentuk. Tetapi doa syukur agung sudah ada dari awal mula. Dan itu dibuktikan contoh dalam tulisan Bapak Gereja bernama Justinus Martir tahun 150. Begitu dekat dengan zaman para rasul. Karena apa? Karena gereja dari awal merayakan Ekaristi. Jadi doa syukur agung sudah ada. Selalu dari awal mula. Dan di dalam doa syukur agung sudah selalu ada doa untuk orang hidup dan orang mati. Nanti kalau ke gereja sore atau ke gereja besok pagi dengar. Dalam doa syukur agung yang sudah ada sejak zaman dulu, zaman para rasul, selalu ada terselip doa untuk orang yang meninggal. Jadi artinya penolakan terhadap purgatorium ini barang baru sebenarnya, yang baru muncul abad ke-16, yang mengingkari seluruh sejarah gereja dari awal, yang memang mengakui adanya purgatorium sejak awal mula. Maka terima kasih tadi Bapak yang bertanya tentang Protestan, saya jadi bisa lebih mendudukkan perkaranya dengan lebih jelas. Nah, maka suatu kali kalau misalnya teman Anda Protestan bertanya, dijawab sangat sederhana. Gereja sejak semula percaya ada purgatorium. Kenapa tiba-tiba abad ke-16 tiba-tiba hilang? Seringkali kalau kita ditanya orang Protestan, ini saya spill juga cara untuk menghadapinya. Seringkali orang Katolik didudukkan di kursi terdakwa, ditanyai, suruh menjawab. Kenapa tidak dibalik padahal menghadapi orang Protestan yang usil loh ya. Tapi Anda nggak pernah boleh usil kepada orang Protestan. Tapi kalau usil, tanya balik. Saudara, Anda ini cuma muncul abad ke-16. Dari semula ini diimani. Kenapa tiba-tiba hilang? Jadi dibalik posisinya. Anda jangan mau dong didudukkan di kursi terdakwa terus. Balik, Anda jadi jaksa penuntut umum. Kamu gerejamu ada misa? Ada. Kenapa ada misa? Bla 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 bla. Saudara, misa itu hilang dari gerejamu abad 16. Dari zaman para rasul ada misa. Sekarang bertanggung jawab, kenapa misa hilang? Dibalik kan? Dibalik aja. Tinggal dibalik. Jadi kalau ditanya sesuatu tinggal dibalik, tambahkan kata tidak. Kami tidak percaya purgatorium. Loh, kenapa tidak percaya purgatorium padahal itu dari awal gereja ada? Sesimpel itu sebenarnya. Tentu sekali lagi ini hanya berlaku untuk Protestan usil. Silakan mau mengimani apa silakan, tapi kalau orang Betawi bilang lu jual, gua beli. Gitu. Gitu dong. Iya, kalau orang Betawi bilang lu jual, gua beli gitu. Kalau nggak ada yang jual ya nggak usah beli gitu ya. Lanjut lagi. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1032, Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan seperti ini, sama-sama kita baca, jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan saudara tahu nggak, orang kudus ini hidup abad berapa? Abad ke-4. Ini sekali lagi menunjukkan posisi. Kalau diperlawankan Katolik vs Protestan tadi, sejak semula gereja kudus itu percaya purgatorium ini. Ini orang abad ke-4, ini orang kudus abad ke-4. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, jangan kita bimbang justru karena meyakini ada purgatorium yang perlu doa, yang perlu dukungan kita untuk membantu membersihkan tadi itu sehingga cepat-cepat segera masuk surga. Purgatorium bukan penemuan baru, bukan ajaran baru, itu ajaran yang sudah muncul dari sejarah gereja dari awal sampai hari ini dan terus sampai akan akhir zaman.
Hanya memang di abad ke-16 ada kelompok tertentu yang menolak ajaran seperti itu. Nah, itu posisinya. Supaya kita juga makin mengerti mengenai hal ini. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan ini. Shalom alaikum.